buat saya mau pegawai kecil, apalagi saya di bang tukang ojek, pendapatan ya minim, paling 50.000, 60.000 paling gede. Kalau untuk rokok, sedangkan saya mengdoyan rokok, kalau buat saya keberatan. Nah, setuju banget, biar yang pada ngerokok pada ngurangin rokoknya, kan duitnya lumayan buat teman-teman belanja di rumah. Wacana kenaikan harga rokok menjadi 2 kali lipat atau Rp50.000 per bungkus terus menuai pro dan kontra di masyarakat. Wacana kenaikan harga rokok ini muncul setelah Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menggulirkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil survei, sejumlah perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan 2 kali lipat. Hasil survei juga memaparkan sebanyak 72% akan berhenti merokok kalau harga rokok di atas Rp50.000. Menurut lembaga kajian tersebut, murahnya harga rokok dinilai menjadi penyebab tingginya jumlah perokok di Indonesia. Dengan harga rokok di bawah Rp20.000, orang yang kurang mampu dan anak-anak usia sekolah tidak kesulitan mengeluarkan uang untuk membeli rokok. Sementara itu, sejumlah pengguna media sosial ikut menanggapi terkait wacana kenaikan harga rokok menjadi 2 kali lipat. Beragam komentar dicuitkan oleh kalangan netizen menyikapi kenaikan harga rokok yang tentunya berdampak pada harga jual rokok pada konsumen. Hingga saat ini pemerintah sendiri belum mengambil keputusan terkait kenaikan harga rokok. Pemerintah masih mendengarkan usulan dan akan mengadakan kajian penyesuaian tarif cukai rokok sebagai salah satu instrumen harga rokok. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan bahas ini karena kalau memang benar rokok akan naik menjadi Rp50.000, pasti pro kontranya ini bagi perokok dan anti rokok ya yang terasa. Nah, nih sudah ada Pak Zulfan Kurniawan, Ketua Koalisi Nasional Penyelamat Kretek KNPK. Selamat malam Pak Zulfan. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Masih sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Kita juga mudah-mudahan sudah tersambung juga ini dengan Profesor Hasbullah Tabrani. Ini adalah Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang juga melakukan survei, longitudinal survei tadi ya, untuk menghasilkan survei yang tadi Anda dengar. Tapi saya ingin ke Pak Zulfan dulu. Pak Zulfan, ya. Anda sudah baca hasil surveinya tadi? Bahwa banyak sekali yang akhirnya bisa membuat kesimpulan akan berhenti merokok jika harga rokok dinaikkan jadi 2 kali lipat misalnya. Saya mengikutinya dari beritaan ya, di media gitu. Pada awal-awal isu ini muncul memang belum ada yang menanggapi secara serius ya. Nah begitu setelah ini beratnya menjadi lebih viral lagi melalui media sosial yang platform apapun, media apapun kan bisa dengan mudah sekarang informasi apapun cepat tersebar. Ya. Nah akhirnya sepertinya masyarakat menganggap benar bahwa kenaikan itu akan menjadi Rp50.000, padahal itu sesuatu yang belum pasti, gitu loh. Dan pemerintah juga masih pasti akan mengkaji. Dan saya rasa kalau itu menjadi Rp50.000, pasti pemerintah juga, kalau misalnya ada data itu Rp50.000, pasti dia akan pertama kali tertawa karena harga rokok tidak pernah mungkin bisa semahal itu gitu. Tapi Ketua DPR setuju loh kalau jadi Rp50.000 Pak Zulfan tadi, Pak Ade Komarudin. Mungkin saya rasa Pak Ade Komarudin harus banyak mendengarkan lagi ya sumber-sumber informasi yang lain. Baik. Gitu ya. Ini ada juga dari situs National Geographic misalnya mengatakan bahaya jumlah perokok di Indonesia ini lebih dari 10 kali lipat penduduk Singapura. Gak main-main. Tapi kita dengarkan dulu bagaimana masyarakat melihat isu ini yang sudah berkembang, wacana soal naiknya rokok menjadi Rp50.000. Mau pegawai kecil, apalagi saya di bang tukang ojek, pendapatan ya minim, paling 50.000, 60.000 paling gede. Kalau untuk rokok, sedangkan saya mengdoyan rokok, kalau buat saya keberatan. Setuju. Alasannya apa? Ya untuk mengurangi dampak asap rokok, karena itu bahaya banget buat yang perokok pasif. Kalau dari segi kesehatan bagus ya itu.
tidak setuju. Kenapa Pak? Ya karena cukup memberatkan masyarakat yang merokok. Makanya ya kalau bisa ya harganya tetap. Setuju ya, setuju banget. Biar yang pada ngerokok, pada ngurangin rokoknya. Kan duitnya lumayan buat tambah-tambah belanja di rumah, buat tambah-tambah anak jajan dari sekolah kan, buat tambah-tambah jajan anak-anak, buat tambah masak. Kan selama ini rokok kan harganya masih murah ya, murah banget, terjangkau banget. Malah kadang-kadang rokok lebih murah daripada jajan anak. Mendingan lebih mahal nggak apa-apa sih. Jadi lebih ngurangin yang pada ngerokok deh. Ini suaranya masyarakat ya, Pak Zulfan. Tapi begini, kalau yang penting kan sekarang pembuat kepentingan nih, ini kan pasti akan digodok di DPR ya. Anda dorongnya kemana? Karena upaya untuk mengurangi perokok yang luar biasa, bahkan perokok usia muda juga sudah mulai naik angkanya. Bagaimana Pak Zulfan? Gini, sebetulnya kan kerangka itu sudah diatur lebih detail ya. Di PP 109 tahun 2012 tentang PP pengendalian tembakau itu. Oke. Itu sudah jelas peraturannya gitu. Nah, adapun soal ini kenaikan harga rokok ini pasti nanti yang dikaitkan sama cukai. Ini pemerintah yang punya kebijakan, lebih khusus lagi Kementerian Keuangan gitu pasti akan digodok lebih jauh di sana karena selama ini cukai tidak pernah mungkin naiknya sekitar 5% gitu per tahun. Gitu. Tidak sesignifikan angka ini. Tidak sesignifikan. Jadi ini paling kaget dari pembicaraan cukai sebelum-sebelumnya. Iya, jelas gitu loh. Dan yang ya itu tadi masyarakat seakan-akan sudah ini akan terjadi gitu loh, padahal masih belum lah kalau. Bisa jadi ini testing the water kan? Baik. Ya, betul. Kita lihat yang si pembuat survei ya. Ada Prof. Hasbullah Tabrani, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan dari FKM UI. Selamat malam Prof. Hasbullah. Selamat malam. Mohon maaf nggak bisa ke situ, dia lagi. Tidak apa-apa Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Prof, kita langsung berangkat dari survei Anda, longitudinal survei tadi. Ini sebenarnya berangkat dari apa sih survei soal pro kontra harga rokok ini? Silakan. Ada dua kondisi. Yang pertama kita melihat bahwa dalam 3 tahun, 2,5 tahun terakhir BPJS defisit terus, semua ribut di kalangan penduduk sektor informal yang tidak bayar iuran dengan rutin, dan kita tahu bahwa sektor informal dari survei sebelumnya mempunyai preferensi rokok lebih tinggi. Baik. Ya Prof, kita akan perbaiki dulu Prof komunikasi kita. Suara Prof saat ini tidak terdengar. Kita akan kembali ke Anda Prof Hasbullah. Karena memang survei ini yang berangkat, ternyata dari survei ini booming sekarang. Masyarakat sudah mulai siap-siap nih dengan harga rokok yang naik 50.000. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami pemirsa.